Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah kemarin kita membahas video mengenai routing dinamis, sekarang kita akan membahas mengenai web server dan DNS server. Pertama adalah kita akan membahas mengenai web server. Jadi apa itu web server? Web server sendiri ya teman-teman adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam bentuk dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Jika merujuk pada perangkat keras, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, gambar, file CSS, dan sebagainya. Nah, jika berhubungan dengan perangkat lunak, maka web server itu sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Nah, kali ini untuk percobaannya sebenarnya skemanya dari ini seperti ini ya, tapi karena ada beberapa hal yang belum saya kuasai dan saya mengikuti cara teman saya menggunakan skema seperti yang kita gunakan di routing statis dan routing dinamis. Nah, seperti ini, hanya saya menambahkan switch dan dua lagi server. Kita menggunakan seperti ini. Ada web server, yang satunya lagi untuk DNS server. Nah, nanti kita akan menggunakan PC 1 dan PC 2 saja untuk menampilkan. Lalu sebelum masuk ke percobaan yang akan kita lakukan, ini kita setting dulu seperti ini. Tadi saya sudah setting untuk IP dari web address-nya dalam 434341, subnet mask-nya seperti ini dan default gateway-nya seperti ini. Lalu service HTTP-nya on, kemudian di DNS juga kita nyalakan. Kembali ke HTTP, di sini saya sudah membuat sebuah indeks HTML yang isinya seperti ini, teman-teman. Ya, akan kita lihat bagaimana hasilnya. Sebelum lebih lanjut, kita akan membahas mengenai DNS server juga ya. DNS server, apa itu DNS server? DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Jadi, jika normalnya untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website, namun karena dianggap merepotkan, maka kita cukup mengetikkan URL-nya yang sudah dihubungkan ke IP address terkait. Untuk yang sama ya, seperti yang server karena jadi satu. Untuk settingannya HTTP on semua, lalu di DNS, nah, kita akan tambahkan jarcom. Sebelumnya kita setting dulu IP-nya agar tidak lupa. Kita menggunakan 434342. Nah, kita setting dulu yang di PC 2. Nah, untuk PC 2 nanti kita akan gunakan untuk DNS, dan PC 1 untuk praktek server. PC 1 DNS servernya diganti menggunakan IP address dari server 1 dari server, dan di PC 2 DNS servernya kita ganti IP address dari DNS server. Ini DNS server, kita ke service, lalu di DNS nya kita akan membuat
sebuah URL yang mengarah ke IP address dari web server itu .com. Kita juga membuat aliasnya yaitu www.telkom.com. Sekarang kita coba untuk isi satu server. Kita ketikkan saja server dari IP address dari web servernya itu 43.1. Nah, tinggal enter dan next saja. Lalu sesi 2 kita akan coba langsung masukkan dengan URL-nya tadi, itu www.telkom.com ya untuk yang aliasnya seperti ini. Kita coba untuk telkom.com nya. Lalu kita coba tutup dan kita ganti langsung dengan IP address dari web server ya. Dan bisa karena seperti yang sudah saya ucapkan tadi, bahwa DNS server itu memberi URL untuk menggantikan dari isi IP address dari web servernya tadi. Jadi tidak perlu ketik IP addressnya, kita ketikkan dari URL-nya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.